Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu, jaga ibadahnya dan tetap semangat meski belajar di rumah saja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema yang ada di sebelah ini secara bersama-sama. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran pertama. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, mari kita baca teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di atas pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah cara menanam bunga melati di dalam pot anak-anak. Sekarang, buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Jadi, silakan kalian tulis di buku tulis kalian ya anak-anak, soal beserta jawabannya. Ingat, yang diberi tanda centang adalah kalimat yang sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Ada 8 soal. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5,8 cm dan lebar 2 sampai dengan 5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak, mari kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian, tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Jadi, silakan kalian tulis di buku tulis kalian ya.
angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Silahkan kalian tulis soal beserta jawabannya. Di sini ada huruf S, ada huruf R, ada huruf H, ada huruf I, ada huruf L. Nah, berapa bilangan yang seharusnya menempati huruf-huruf berikut ini? Angka berapa? Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau angka 0. Kemudian setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Ya, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya seperti berikut ini. 0 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? 2, benar sekali. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Ayo anak-anak, jadi panjang pohon sirih itu berawal dari angka 4. Ya. Setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Berapa panjang pohon sirih sekarang? Bagaimana caranya? Dari 0 dia menuju ke angka 4. Ya, panjangnya kan di angka 4. Nah, kemudian setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti bagaimana anak-anak? 4 ditambah 7 sama dengan 11. Benar sekali. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 2. 5 itu bagaimana? 5 satuan pertama, kemudian ditambah dengan 2 satuan. Kemudian cara yang kalian gunakan sama persis seperti contohnya ya, nanti diberi anak panah juga. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam, motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang pilihlah salah satu dari keempat motif hias, kemudian gambarlah pada buku gambar kalian masing-masing. Pilihlah salah satu dari 4 motif hias, kemudian gambarlah pada buku gambar kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.